Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Cici Cuit Channel dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang DNA atau tes DNA terhadap kaum Ba'alawi. Sebelum kita membahas tentang DNA, saya akan membacakan sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sobat Cici Cuit Channel dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, mengenai DNA atau tes DNA, kita perlu menyikapinya dengan bijaksana. Kenapa bisa dikatakan kita harus bijaksana? Karena tes DNA itu merupakan ilmu pengetahuan, ilmu perhitungan, dan ilmu hisab. Begitu saudara. Betul tidak? Nah, sebagaimana kita ketahui saudara, bahwasannya DNA atau tes DNA itu sudah populer di seluruh dunia dan dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan mancanegara. Oleh karena itu, kita sebagai orang awam hendaknya menyikapinya jangan dengan sikap yang emosi atau arogan. Begitu saudara. Karena yang namanya ilmu pengetahuan alam merupakan pengembangan dari ilmu yang sudah dipatenkan. Apa arti ilmu yang dipatenkan? Arti dari ilmu yang sudah dipatenkan itu artinya bahwa ilmu tersebut sudah teruji baik dalam penanganannya maupun teruji dalam proses pengerjaannya dan mengalami studi banding, studi ilmiah, riset, dan segalanya. Begitu saudara. Oleh karena itu, kita sebagai orang awam, alangkah baiknya kita tidak mengatakan sesuatu tentang tes DNA itu yang kamana karep gitu, sehingga menimbulkan kekisruhan di masyarakat saudara. Karena yang namanya tes DNA itu merupakan perubahan ilmu pengetahuan yang tercanggih di zaman ini saudara. Oleh karena itu, tidak ada salahnya apabila tes DNA itu dipakai atau digunakan untuk suatu pembuktian perkara atau pembuktian kasus. Begitu saudara. Karena yang namanya tes DNA itu dia menggabungkan beberapa ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu tersebut diantaranya
Dia menggabungkan ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu tentang organ tubuh itu namanya, lupa saya itu, saudara, lupa saya apa namanya itu tentang organ-organ tubuh itu. Oke lah, seperti itu aja, saudara. Jadi dari himpunan berbagai ilmu, cabang ilmu, kemudian menghasilkan suatu ilmu baru yang namanya ilmu tes DNA. Sehingga tes DNA ini sangat akurat, saudara. Sangat akurat sekali, saudara. Baik untuk menguji nasab ataupun forensik atau yang lainnya, itu sangat bagus tes DNA itu. Karena tes DNA itu dia melihat ke dalam jenis unsur yang ada di dalam tubuh kita, seperti rumus-rumus apa yang menciptakan sel-selnya itu. Oleh karena itu tes DNA itu tidak akan meleset. Tes DNA itu tidak akan meleset apabila digunakan untuk menilai suatu kasus, karena itu adalah himpunan dari berbagai ilmu pengetahuan. Maka kesimpulan yang dihasilkan akan akurat. Bahkan tulang belulang dari zaman purba juga bisa diukur. Tulang belulang dari dinosaurus atau apa namanya itu bisa dites DNA itu. Apalagi manusia, lebih mudah lagi manusia itu. Nah, mengenai kasus Ba'alawi yang berseteru dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu, mengenai risetnya itu, jadi kalau saya melihat tesis dari Kiai Haji Imaduddin dari Banten itu, sebagai orang akademik tidak boleh meremehkan suatu hasil tesis. Karena yang namanya tesis itu, saudara, merupakan karya ilmiah yang diuji oleh berbagai profesor, berbagai pakar ilmu, dan lain sebagainya. Sehingga hasil tesis dari Kiai Haji Imaduddin itu bersifat jurnal atau karya ilmiah. Dan kita harus mengakui bahwa itu tesis, hasil riset, hasil jurnal. Adapun hasil risetnya Kiai Imaduddin itu mengatakan bahwa Ba'alawi itu nasabnya terputus kepada Rasulullah SAW, ya kita harus menerima hasil riset itu, karena itu adalah jurnal ilmiah. Dan artinya Kiai Imad itu sudah membuktikan dengan hasil tesisnya bahwa nasab dari Ba'alawi itu memang terputus, alias tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Dan mengenai orang-orang yang menolak hasil dari tesisnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu, yaitu terpulang kepada dirinya sendiri. Dan saran saya untuk membantah tesis dari Kiai Haji Imaduddin itu, kalaupun mau dilakukan, itu harus dilakukan dengan tesisnya juga. Harus dibantahnya dengan tesis lagi. Untuk membantah tesis harus dibantah dengan tesis lagi. Untuk membatalkan jurnal harus dibatalkan dengan jurnal lagi. Itu adalah ilmiah. Nah, begitu saudara. Jadi tidak bisa saudara untuk membantah tesis dengan marah-marah, itu tidak ilmiah. Tetap harus pakai tesis lagi.
Nah, demikianlah Sobat Cici Cuit dimanapun Anda berada. Untuk pembahasan masalah tesis Kiai Haji Imad saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di tema-tema berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.